Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirda Febrianti dari kelas RMIKA tahun 2019 dengan NIM 1903029. Di sini saya akan mempresentasikan ERD yang telah saya buat, yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram Rumah Sakit. Langsung saja, di ERD ini terdapat beberapa entitas utama dan beberapa entitas relasi. Entitas utama yaitu pasien, dokter, diagnosa, ruangan, tindakan, laboratorium, dan juga petugas. Selain dari entitas utama, ada beberapa entitas relasi. Yang pertama adalah entitas relasi pendaftaran rawat jalan atau instalasi gawat darurat, di mana entitas relasi pendaftaran RJ atau IGD ini berrelasi dengan entitas utama pasien, entitas utama dokter, entitas utama ruangan, entitas utama petugas. Selain dari berrelasi dengan entitas utama, pendaftaran RJ atau IGD juga berrelasi dengan entitas relasi lainnya, seperti entitas relasi rawat jalan yang berrelasi dengan pendaftaran RJ atau IGD yang saya simbolkan dengan 1A, dan juga relasi pendaftaran RJ atau IGD berrelasi dengan rawat darurat yang saya simbolkan sebagai 1B. Selanjutnya, relasi selanjutnya adalah rawat jalan, di mana rawat jalan berrelasi dengan entitas utama, diagnosa, tindakan, laboratorium, dan juga petugas. Selain berrelasi dengan entitas utama, rawat jalan juga berrelasi dengan entitas relasi lainnya, seperti rawat jalan berrelasi dengan entitas relasi pendaftaran rawat inap yang saya simbolkan dengan 2B. Juga rawat jalan berrelasi dengan relasi pemeriksaan penunjang yang saya simbolkan sebagai 2A. Selain itu, rawat jalan berrelasi dengan apotik yang saya gambarkan sebagai 2C. Selain itu, entitas relasi selanjutnya adalah rawat darurat, di mana rawat darurat berrelasi dengan beberapa entitas utama seperti diagnosa, tindakan, laboratorium, dan juga petugas. Selain berrelasi dengan entitas utama, entitas relasi rawat darurat berrelasi juga dengan entitas relasi lainnya, seperti entitas relasi rawat darurat berrelasi dengan entitas pendaftaran rawat inap yang saya gambarkan sebagai 3A dengan simbol 3A. Selanjutnya, entitas relasi rawat darurat berrelasi dengan entitas relasi pemeriksaan penunjang yang saya simbolkan sebagai 3B. Selanjutnya, entitas relasi rawat darurat berrelasi dengan ruang jenazah, di mana yang saya simbolkan sebagai 3C. Selanjutnya, entitas relasi rawat darurat berrelasi dengan entitas relasi apotik, di mana saya menggambarkan simbolnya sebagai 3D. Selanjutnya, entitas relasi selanjutnya yaitu pendaftaran rawat inap, di mana pendaftaran rawat inap berrelasi dengan entitas utama pasien, dokter, ruangan, dan juga petugas. Selain berrelasi dengan entitas utama, entitas relasi pendaftaran rawat inap juga berrelasi dengan entitas relasi lainnya, seperti entitas relasi rawat inap yang saya gambarkan sebagai 4A. Entitas relasi selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang, di mana entitas relasi penunjang berrelasi dengan entitas utama, tindakan, laboratorium, dan juga entitas utama petugas. Pemeriksaan penunjang juga berrelasi dengan entitas relasi lainnya seperti rawat inap, rawat jalan, rawat darurat, dan juga ICU. Entitas relasi selanjutnya adalah kamar operasi. Kamar operasi berrelasi dengan entitas utama juga, yaitu entitas utama ruangan, dokter, tindakan, dan entitas utama petugas.
Kamar operasi juga berelasi dengan entitas relasi lainnya, seperti entitas relasi rawat inap yang saya gambarkan sebagai 5B dan juga entitas ICU yang saya gambarkan sebagai 6A. Entitas relasi selanjutnya adalah ruang jenazah, di mana entitas relasi ruang jenazah berelasi dengan entitas utama yaitu petugas, di mana entitas relasi ruang jenazah juga berelasi dengan entitas relasi lainnya seperti rawat inap, kamar operasi, dan juga rawat darurat, dan juga ICU. Selanjutnya adalah entitas relasi apotik, di mana entitas relasi apotik terdiri dari beberapa entitas utama yaitu petugas, di mana apotik juga berelasi dengan entitas relasi lainnya seperti rawat darurat, berelasi juga dengan rawat jalan, entitas relasi rawat jalan, berelasi pula dengan entitas relasi bayar atau administrasi. Selain itu juga berelasi dengan rawat inap, entitas relasi rawat inap. Selanjutnya, entitas relasi selanjutnya adalah rawat inap, di mana entitas relasi rawat inap berelasi dengan beberapa entitas utama lainnya, seperti tindakan, entitas utama diagnosa, entitas utama lab, dan juga entitas utama petugas. Selain berelasi dengan entitas utama, rawat inap juga berelasi dengan entitas relasi lainnya, seperti rawat inap dengan entitas relasi pemeriksaan penunjang yang disimbolkan sebagai 5A. Selanjutnya, rawat inap berelasi juga dengan kamar operasi yang disimbolkan sebagai 5B. Selanjutnya, rawat inap berelasi dengan ICU yang saya gambarkan sebagai 5C. Selanjutnya, entitas relasi rawat inap berelasi juga dengan ruang jenazah yang saya gambarkan sebagai 5D. Selanjutnya, entitas relasi rawat inap juga berelasi dengan entitas relasi apotik yang saya gambarkan sebagai 5E. Entitas relasi selanjutnya adalah ICU. Entitas relasi ICU berelasi dengan beberapa entitas utama, yaitu ada entitas utama lab, ada entitas utama tindakan, dan juga ada entitas utama petugas. Selain berelasi dengan entitas utama, entitas relasi ICU juga berelasi dengan entitas relasi lainnya, seperti entitas relasi ICU dengan entitas relasi ruang jenazah yang saya gambarkan sebagai 7A. Selanjutnya, ICU dengan pemeriksaan penunjang yang saya gambarkan sebagai 7B. Entitas relasi yang terakhir adalah entitas relasi bayar atau administrasi, di mana entitas relasi bayar atau administrasi ini berelasi dengan entitas utama petugas, dan juga entitas relasi bayar juga berelasi dengan entitas relasi lainnya, yaitu entitas relasi kamar jenazah atau ruang jenazah, dan juga entitas relasi bayar atau administrasi berelasi dengan apotik. Seperti ini. Demikian hasil presentasi ERD Rumah Sakit yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.